misalkan lu buka Threads, Instagram, bahkan Twitter akhir-akhir ini, lu mungkin bakal ngeliat banyak banget masyarakat Indonesia yang lagi pada ngomongin soal pacaran. Dan lu pun kali mempertanyakan ya, kenapa topik ini kembali lagi naik di media sosial? Apakah karena Bang Radit tiba-tiba ngejokes jomblo lagi kah di Twitter? Atau Ustadz Felix yang tiba-tiba buat buku anti pacaran lagi? Sebenarnya gampang banget buat mencari doxly dari ini semua. Lu tinggal search dengan keyword pacaran di 3 media sosial yang udah gue sebutin sebelumnya. Lu bakal menemukan ini asal muasalnya dari mana. Sesimpel ini berasal dari pidato Presiden kita tercinta tanggal 14 Agustus 2026. Pidato yang sama ketika kita ngebahas soal upah pengupas bawang yang udah diklarifikasi sama banyak banget pihak gitu ya. Tapi pidato tersebut nggak cuma ngomongin itu doang, tapi ada juga ngomongin hal yang lain. Salah satunya adalah ngomongin soal topik dalam tanda kutip pacaran ini. Ini sekarang ngeramenya bahkan di Threads di Twitter udah banyak juga postingan yang ngebahas ini, bahkan likes-nya sampai 14.000, 15.000-an. Di Instagram udah banyak yang komentarin ini ya, nggak cuma 1-2 kreator tapi juga beberapa kreator kayak misalkan Citra, Bang umurmu Zain ini. berapa? 10 tahun. Ya nantilah 10 tahun lagi kau boleh pacaran. Siapa itu Citra? Well, kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan ke Doxly-nya apa. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue your favorite Uncle Omre. Ini topiknya saking rame udah jadi berita di media nasional juga. Salah satunya dari Kompas. Judulnya pesan Prabowo ke anak sekolah rakyat, ya 10 tahun lagi lah kamu bisa pacaran. Atau dari Okezone News dengan judul Prabowo kenalkan Citra, siswi sekolah rakyat juara karate, di mana beliau bilang boleh pacaran setelah sabuk hitam. Nah, nasihat dari presiden kita ternyata nggak banyak orang yang bisa menerima, apalagi langsung berbicara di depan anak-anak. Lo bisa tahu dari bagaimana respon masyarakat Indonesia di beberapa media sosial seperti Threads, Instagram, bahkan di Twitter. Nah, tapi gue bakal jelasin dulu ya full konteksnya apa, biar seenggaknya kita nggak taunya setengah-setengah doang. Dan nanti kita bakal lihat full docs-nya juga ya langsung dari channel DPR RI nih. Ini konteks yang bener-bener lengkapnya 4 jam. Tapi kita bakal lihat di durasi kesekian aja yang ngomongin soal topik percintaan ini. Jadi basically dalam agenda sidang tahunan MPR RI bersama DPR dan juga DPD ada segmen pidato dari Presiden. Dalam pidatonya beliau memaparkan hasil kinerja kepemimpinannya selama beberapa tahun terakhir. Sampai memperkenalkan yang namanya program sekolah rakyat. Dalam memperkenalkan program tersebut, beliau pun bahkan mengundang anak yang bersekolah di sana. Salah satunya seseorang yang bernama Citra ini. Citra merupakan siswa yang berprestasi, katanya juara karate ya, tingkat kabupaten, kemudian sempat guyon juga bersama presiden ketika diperkenalkan kisah si Citranya ini. Pak Presiden nanya kayak umurnya berapa, dijawab 10 tahun, terus dibalas lagi dengan pernyataan kayak oh nanti 10 tahun lagi baru boleh pacaran. Nah, pernyataan ini yang pada akhirnya dipermasalahkan sama orang-orang, kok bisa nasehatnya kayak gitu. Lo bisa tahu dari mana Bang Ray? Ya dari bagaimana konten-konten orang-orang di Instagram dan juga di Threads. Di Instagram misalkan ada yang buat video nih Bang Ahmad sama Pak Prabowo ke Citra, ya nanti 10 tahun lagi lah kau jadi atlet profesional yang mewakili Indonesia dan meraih medali emas. Bukan itu, tapi ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Atau kontennya Ibu Dias. Wih, ini siswa berprestasi Manen. Wah, umurnya berapa nih? 10 tahun. Wah, Masya Allah. Masih 10 tahun. Ya nanti Hah, mau dikasih apa nih? Beasiswa nih? 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Pacaran apa? Nah kayak gini misalkan. Atau kontennya Bang Jack nih, buset 300.000 yang like. Ini kayak paling rame dah. Umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Ya maksudnya mungkin bercanda gitu ya, tapi ternyata nggak banyak masyarakat Indonesia yang mungkin bisa menerima candaan tersebut, apalagi nggak pengen anaknya pacaran-pacaran dulu gitu ya, pengennya tuh langsung ya bisa ke pelaminan ya dengan komitmen yang jelas terikat dengan janji suci. Nah oke. Gak cuma di Instagram doang, di Threads pun banyak yang ngomongin ini. Tadi Bang Zain klipnya udah kita lihat sedikit. Terus siapa lagi nih? Bang Riz, bukannya kasih beasiswa soal pendidikan malah ditanyain. 18.000 anjir yang like. Bang Sofyei 1.000. Bisa kan bilang 10 tahun lagi aku jadi dokter ya, jadi lulus hebat, jadi peneliti ya. Jadi pada malah ngomentarin dan nge-roleplay kalau misalnya gue jadi presiden kayak gimana gitu.
Kak Putih bilang, seporsi kekalahan. Presiden ngomongin soal pacaran ke anak 10 tahun di momen pidato kenegaraan. Kajian Islam. Bahkan saya bilang pacaran kayaknya tetap haram ya guys, mesti umurnya sudah 20 tahun. Kalau Yulia itu cuma salah ngomong, jangan digoreng terus lah. Salah ngomong ini langsung dikasih tahu. Apa aja salah ngomong yang lain. Kamalia, usahakan di tempat kerja jangan oversharing. Pacaran sama rekan kerja sama-sama. Ini pas banget nih ya, tanggal 14 Agustus juga. Oke, terus abis itu di Twitter pun nggak terlalu beda jauh. Info Jateng buat postingannya. Tiba-tiba pidato di depan anak bilang pacaran. Siapa lagi? Staf sus kolonial. Wait, ini semua rame banget ya ngomongin soal Citra. Oke, jadi untuk lebih mengetahui bagaimana konteks aslinya dan kita bisa menilai bareng-bareng gitu ya, apakah beneran bisa disebut bercanda atau offset, kita bakal lihat langsung lewat full Doxly di channel DPR RI. Sebenarnya lu bisa temuin juga sih di channelnya Kompas ya, dengan judul Pecah Tawa kalau Presiden melontarkan candaan ke Citra. 5 menit doang nih. Tapi waktu gua cek, ini ternyata masih belum masuk ke segmen ngomongin sekolah rakyatnya. Jadi gua harus mundur dikit ya. Dan gue bisa menemukan bagaimana pembahasannya di durasi 3 jam 30 menit 58 detik. Jadi kita bakal langsung lihat bagaimana pernyataan lengkap dari Presiden yang ngomongin soal pacaran. Bertarung nyawa, termasuk bahasa asing. Ya ini ngomongin soal infrastruktur yang udah berhasil dibangun ya Bahasa asing di eranya mutlak beliau. harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, Oke. bahasa Mandarin. Oke. Astagfirullahaladzim, sorry. Kelas 1 SD belajar Inggris, buset. Trilingual tuh. Inggris Mandarin. Bahasa Arab. Menarik. Bahasa-bahasa juga Jepang, Korea. Bahasa Mbak izin 1-2 aja Mbak, kasihan Mbak. Bahasa Prancis. Oh jadi ini alasan kenapa banyak banget yang nobar tiap kali Presiden pidato sekarang ya. Seseru ini coy, kalau misalkan akhirnya mungkin orang-orang mikir, hah? Dari kecil. Ini kayaknya rame juga nih di medsos. 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih Gue juga cepat sempat lihat. belajar. Iya, ini Anak-anak benar. kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke Universitas. kalau sudah mencari lapangan kerja, Oke. mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Iya, Dan ini kita setuju mengerti sih, sekarang betul. Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, Yes, tapi makanya Jepang pendidikan juga penting maju, Pak, Korea betul. juga maju, Prancis Tingkatkan juga maju. anggarannya, kualitas pendidiknya Spanyol, juga, banyak gajinya negara juga ya. bicara Spanyol, banyak negara bicara Ini chaos banget sih di live chat. banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat Zem. di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu Info. bertanya, bisa nggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat. Nah ini ya guys, Sekolah oke. berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak Konteks fullnya berdaya. dari sini guys. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Gue jujur baru tahu loh ini sekolah rakyat dalam beberapa bulan terakhir. Karena maksud gue ada sekolah negeri juga kan.
Jadi ternyata sekolah rakyat tuh lebih difokusin gitu. Anak-anaknya di asrama dan segala macem. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan mendasar banyak banget masyarakat kan, apakah bisa menjangkau semua pihaknya yang emang butuhkan? Nah itu sih, butuh data yang lebih rinci lagi. Tapi kita dengerin dulu gimana penyampaiannya. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Hadirnya sekolah rakyat buka akses pendidikan untuk semua anak, fasilitas ruang kelas sampai lingkungan aman. 81 sekolah rakyat rintis. Oh, ada yang lama. 93 SR permanen, 8 SR rintisan aktif. Oh, jadi wait, sekolah rakyat tuh udah ada sebelum zamannya Pak Prabowo kah? Wait guys, gue butuh konteks lebih lengkap lagi, dan jujur gue sendiri masih belum ngedalamin ini sih. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Yo itu 93 permanen. Oh, di 93 itu termasukin 81 tuh kagak nih? Anjir, gue jadi kepo. Dan nantinya semua. Soalnya gue bingung, kayak kita punya SDN ya, sekolah negeri gitu, yang mana mungkin secara akses dan juga jangkauan bisa lebih menyebar karena udah ada gitu ya, dan tinggal direvitalisasi aja. Jadi gue sebenarnya agak penasaran kenapa harus bangun lagi gitu loh. Tapi kalau pada akhirnya udah pernah ada sebelumnya, mungkin emang kita kurang riset aja sih. Dan akan punya. Cuman ya balik lagi ya, kekhawatiran orang juga real gitu loh. Satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Ini guys, mulai nih dari sini. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa dagangan sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini, naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Oke. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, itu setuju. Saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Amin. Hadir pula Citra Nur Ramadhani guys, dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dari sini guys. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten.
Citra, umurmu berapa Citra? Sepuluh tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Ya mulai dari sini guys. Dan orang-orang di internet pun mempertanyakan kenapa pada ketawa gitu ya. Mungkin nyambung sama jokesnya. Citra, Ini pecah banget. kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi nggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Ya, kita nonton sampai selesai guys. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga Oh, ada ini bukan Ismi SD deh, Ulfaidah dari penampilannya. Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat. Nih AI jelek nih, gue dislike, mana dislike? Yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Oke guys, jadi itu full konteks ya. Kenapa orang pada akhirnya ngomongin soal topik pacaran dan juga pidato presiden. Bukan gua kayaknya ya orang yang tepat untuk mungkin ngeklarifikasiin apa omongannya beliau gitu, karena gue pun tidak ada jabatan sama sekali ya. Tapi dilihat dari beberapa orang-orang yang sudah menyaksikan juga ya lewat beberapa konten-konten kreator yang lain ya, yang bahkan di kolom komentarnya pada nggak srek nih. Yang paling banyak misalkan dari Bang Jack, Rika, terus ada Anata, ada Zaskia Diameka, gokil. Bebek ya, Nisa Nur Kusna ini, Astagfirullahaladzim nyebut, tinggal bilang semua kamu suka segala macem gitu. Sepertinya ya agak kurang cocok ya berdasarkan persepsi dari orang-orang terkait bagaimana nasihatnya. Tapi gue justru penasaran gimana lu pada nanggepin ini semua di kolom komentar. Jadi lu yang bisa menilai masing-masing, gue cuma ngasih tau doksnya kayak gimana ya. Jadi cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Digerahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Semoga negara kita makin kuat. Semoga masyarakatnya makin makmur dan juga sejahtera. Semoga masyarakatnya punya banyak kesempatan baik untuk bisa naik kelas ya. Gak cuman tiba-tiba terdata desil berapa gitu, tapi kenyataannya malahan masih terpuruk. Pokoknya sehat-sehat terus buat kita semua. Gue undur diri. Sampai jumpa.